Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat bertemu kembali ya dengan saya di channel Pangeran Surya Putung. Gimana kabarnya teman-teman, sehat? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, dilancarkan semuanya. Oke, saya akan melanjutkan ya teman-teman ya, alamat-alamat yang didapat ya atau yang diperoleh Satrio Piningit ya. Jadi di situ ada seorang ulama ya, namanya Muhammad Abdul titik-titik ya. Beliau memberikan suatu kanton alwiyah hikmah, nggak tahu itu maksudnya gimana. Dan ada juga seorang ulama ya, Al-Mabarok titik-titik ya, ke SP, memberikan ke SP tentang sejarah-sejarah ya yang sangat fantastis ya, dalam sebuah open preview yang ditandai oleh prayogosan di wilayah Prancis ya dan Madinah. Mereka telah menuntut alwiyah akrom demi negara sangguan, gak tahu maksudnya gimana. Kita kaji lagi yang disepakati oleh seorang Siti titik-titik yang disayang oleh seorang Abdul titik-titik ya, nggak saya sebutkan. Dan SP juga melihat seorang bangsawan ya telah mendaki di saat gurun titik-titik ya, yang tidak bisa dipahami oleh pengikut-pengikutnya ya. Namun dia telah melangsungkan sebuah ritual nadah pangdawa di setiap percikan air. Dia tak mau menengok ya, sebab melangsungkan ritual tanpa syarat itu lebih khusyuk, kata beliau. Sedangkan syarat itu hanya memberi mudorot ya, yang sangat disayangkan untuk kebersihan hati ya, kebersihan hati ya. Malam yang sangat terang alami tanpa sinaran lampu itu lebih afdol bagiku, itu kata seorang bangsawan ya teman-teman ya. Dan juga SP melihat ya ada seseorang yang sedang menyiram pohon kelapa ya, dan pohon itu diberi sebuah seperti tangga ya buat naik ke pohon kelapa tersebut ya. Diberikan tangga kanan kiri berjumlah 2 tangga ya. Dan SP menelunjukkan tangannya ke akar pohon kelapa di bawah tanah ya, sampai menembus ke bumi. Setelah itu SP dapat sebuah wejangan ya dari orang yang tak melihatkan wajahnya. Jadi ada sosok yang tak terlihat ya teman-teman ya. Beliau berpakaian merah dan oranye ya, seperti jawara ya teman-teman ya. Tapi bukan jawara, cuma SP yang tahu siapa beliau. Namun setelah beliau mengasih suatu wejangan ke SP ya, beliau berkata, "Aku ingin seperti dirimu, namun aku juga sadar siapalah diri ini. Aku ingin ikut denganmu jika engkau berkenan kehadiran saya," kata seorang yang nggak terlihat ya wajahnya ya. Dan di situ ada seorang putri titik-titik yang meminta kehadiran Satrio Piningit ya di Malangka Jaya titik-titik, karena Jaya titik-titik selalu membawa-bawa nama SP ya. Sedangkan seorang putri titik-titik belum tahu siapa ya SP sebenarnya. "Jika SP menghadiri panggilan saya," kata seorang putri tersebut ya teman-teman ya, "saya ingin memberikan ya sebuah mahkota raja. Saya akan kasih sebagian kerajaan saya, tanda terima kasih karena beliau mau hadir di tempat saya," kata sosok putri tersebut. "Saya seperti ini karena saya ingin tahu seperti apa sosok SP." Dan di situ juga SP berbicara ya, kata SP, sedalam ulasan-ulasan yang tergelincir oleh hinaan tanpa dihindari. Sedangkan kata-kata bijak ya yang didirikan oleh hati nurani ya seseorang adalah adunya. Sedangkan kata-kata orang yang ta'awud kedudukan manusia ialah rahmatullah atau rahmatillah. Namun kata Akbar titik-titik ya berkata, "Syukron rahmatal alamin di setiap desakan dadaku. Aku ingin selalu bersikir karena Allah, bukan karena takut azab atau orang tua." Jadi takut tanah Allah ya teman-teman ya. Itu sebabnya zikrullah dan hamdaniyah. Kita kaji lagi maksudnya gimana ya teman-teman ya. Jadi itu yang saya dapat, takut salah angkep ya. Mudah-mudahan kita bisa mengkajinya kembali ya teman-teman ya. Dan di situ ada seorang imam ya, 2 imam ya, nggak saya sebutkan, bertanya tentang Sa'maul Ilham terhadap seorang satria ya yang sangat dihormati para leluhurnya. "Engkau SP, apakah engkau bisa menuntun dalam naungan segala sesuatu yang sangat engkau berikan ya kepada umat kecilmu? Karena bagiku engkau maharaja yang tak terlihat sosoknya.
karena yang orang tahu engkau adalah seorang biasa ya. Itulah yang aku rasakan ketulusan darimu yang sangat bijak. Namun kamu harus jeli dengan pemikiranmu sendiri. Janganlah kamu kepancing dengan kata-kata halus yang menjadikan imammu goyah. Namun para leluhur ya, namun para leluhurmu lah yang akan menjadi pengingatmu. Jadi ada dua sosok ya, imam titik-titik ya, dia memberi masukan jangan sampai kita lebih SP lebih ini ya, waspada ya teman-teman ya. Dan disitu juga ada seorang syekh ya, titik-titik mengatakan ya kepada SP ya, kesucian jiwa yang melekat dalam tubuh ya, iman yang berisi itu adalah orang-orang takjil yang bisa digambarkan lewat perumpamaan-perumpamaan. Itu tidaklah basor, karena sesungguhnya makhluk Allah itu mencari kesempurnaan dalam perjalanan hidup, bukan semata-mata untuk tunduk terhadap sesama ya teman-teman ya. Mentang-mentang ia berwenang ya, jadi seakan-akan ada seseorang berwenang ya, kata seorang syekh ya, pernah mengatakan terhadap saya, likulil lumasyatinil lumasyah, itu sangat dahsyat pendalamannya sehingga saya merasa resah sehari semalam katanya. Bukan karena artinya, tapi ucapan beliau membuat saya berpikir lebih, kata seorang syekh ya. Dan juga SP diperlihatkan ya sebuah masjid di terowongan di suatu daerah ya teman-teman ya, sehabis zuhur, yang diriwayatkan oleh seorang kiai titik-titik ya, yang dibimbing oleh seorang syekh titik-titik, dan SP berjalan di terowongan tersebut tinggal nembus ke masjid. Hari Selasa, kata SP, rahmat Allah itu rahmatul alamin, yang disebut dalam riwayatnya Bukhari. Saya ingin menancapkan benang untuk terowongan tersebut, karena terowongan itulah yang bisa menembus ke suatu daerah tersebut ya. Tujuanku ingin tahu orang-orang terbesarnya, aku ingin mengkajinya, kata SP ya. Jadi itu kajian-kajian ya yang didapat ya, mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Kita ambil yang baik-baiknya, kita buang yang jeleknya ya teman-teman ya. Jadi daya pandang spiritual seseorang nggak sama, kita ambil yang positif ya, kita buang yang negatif ya teman-teman ya. Mudah-mudahan Indonesia dijauhi dari segala bencana ya, dari segala musibah ya teman-teman ya. Oke, segitu dulu ya teman-teman ya. Jadi ingat ya, nggak bisa dipercaya 100% ya, anggap aja sebagai dongeng. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.